Pendengar, Anda akan menyimak Presisi, Prestasi dan Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Prasada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, selamat pagi pendengar, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya untuk di hari spesial Senin ini untuk program Presisi dan Prestasi dan Edukasi untuk edisi di Senin 13 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau juga bertepatan di 27 November 2023. Ya, tentunya kita bersua kembali di hari Senin yang biasanya identik dengan kepadatan aktivitas ya ataupun produktif di hari Senin awal pekan, tapi kita sudah mendekati akhir November ya. Nah, di kali ini untuk kesempatan di Presisi kita mengusung tema yaitu bahasa Indonesia ditetapkan bahasa UNESCO, bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Kita akan nanti berbincang ya dengan Ibu Ika Inayati MLI. Ini selaku koordinator kelompok kepakaran dan layanan profesional atau KKLP Pembinaan Bahasa atau Sastra dan Bahasa Hukum Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Ya, tentunya pendengar yang menyimak ya tidak hanya di radio 102,2 Persada FM, pendengar juga bisa untuk menyimak live streaming kami di YouTube ya, tetap di 102,2 Persada FM. Bisa diklik subscribe terlebih dahulu ya agar bisa menyimak ini ya nanti perbincangan kita mengenai tema kita yang tadi dengan Ibu Ika Inayati. Kita sapa terlebih dahulu ya beliau Ibu Ika Inayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Ibu Ika. Ini gimana kabarnya Ibu Ika Inayati juga ini kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ini masih di salah satu hotel di Semarang. Ini baru selesai melaksanakan kegiatan kami yang rutin setiap tahun, Festival Tunas Bahasa Ibu, Mbak. Ya. Tetap jadi, ini ya, pagi-pagi sudah hektik masih berkegiatan ya Ibu Ika ya. Iya, tapi ini alhamdulillah sudah selesai. Kemarin ribuan tuh dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, siswa SD dan SMP datang. Iya. Iya, Masya Allah sekali ya Ibu Ika. Ini tadi mengenai tema kita ya Bu Ika ya, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Mungkin bagi pendengar masih banyak yang belum tahu ini informasinya Ibu Ika ya mengenai bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan menjadi bahasa resmi. Itu kalau boleh tahu kapan ya Bu Ika ya itu sudah diresmikannya? Iya, jadi secara kronologis ya, mungkin saya bisa menyampaikan sebetulnya ini upaya ini sudah dimulai dari awal tahun, dimulai dari diskusi Duta Besar RI Prancis dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO pada awal tahun 2023 bulan Januari itu beliau berdua tuh berdiskusi. Bagaimana potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang umum di UNESCO begitu. Lalu hasil diskusi itu disampaikan kepada Kepala Badan dan tentu saja maksudnya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya, eselon 1 kami di Jakarta, disampaikan ke beliau. Lalu tentu saja dengan sangat antusias dan apresiasi positif langsung disambut dengan sangat baik dan langsung disusun bagaimana strateginya dalam mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang UNESCO tersebut. Lalu setelah itu pada bulan Januari, bulan Februari itu sebentar ya, saya lihat catatan. Iya, Ibu. Pada bulan Februari itu Kepala Badan lalu bertemu dengan
wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, serta Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang yang disingkat OINB, juga dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, yang hasilnya di dalam pertemuan itu membahas tentang peluang dan strategi, dan hasilnya disepakati bahwa ayo kita bisa nih gitu ya. Lalu dalam waktu singkat kita semua menyiapkan naskah untuk mengajukan proposal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Lalu pada bulan Maret, Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Sosial Budaya dan OINB-nya bersurat ke Kedubes RI dan perwakilan tetap RI untuk UNESCO di Paris ya, untuk menyampaikan proposal tersebut, proposal bahasa Indonesia sebagai nominasi bahasa resmi gitu ya dalam sidang tersebut. Lalu di bulan Mei proposal tersebut disidangkan oleh Dewan Eksekutif UNESCO. Bulan November delegasi dari Indonesia ya, salah satunya Kepala Badan Bahasa dan staf gitu ya, mempresentasikan usulan tersebut di hadapan Legal Committee di kantor pusat UNESCO di Prancis, Paris. Lalu baru saja 20 November kemarin akhirnya diputuskan bahasa Indonesia itu resmi sebagai salah satu bahasa yang digunakan dalam sidang umum UNESCO, begitu Mbak. Iya, ternyata perjalanannya panjang sekali ya Ibu Ika ya ini ya. Panjang di awal tahun ya. Iya, baru diputuskan tanggal 20 November ini baru sekali ya. Baru sekali, tapi sudah mempersiapkannya dari Januari. Ini patut memberikan aplaus dan terima kasih pada ini ya, yang sudah dari awal memperjuangkan untuk bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa resmi UNESCO ya Ibu Ika ya. Baik, kalau boleh tahu juga ini Ibu Ika, bahasa resmi dari mana saja, negara mana saja yang resmi di konferensi UNESCO ini Ibu Ika? Iya, jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa ke-10 Mbak, yang dijadikan sebagai salah satu bahasa resmi dalam sidang umum tersebut. Sebelumnya itu ada 6 bahasa PBB, Prancis, Inggris, Arab, Cina, Rusia, Spanyol ya, dan 3 anggota UNESCO yang lain, yaitu bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan saat ini sudah masuk bahasa Indonesia di urutan nomor 10 gitu, yang terakhir. Gitu. Iya, tadi sudah 10 ya, ke-10 ini ya, Ibu Ina ya. Itu sudah baik ya. Sudah terbaik ini ya dari yang sudah memberikan yang terbaik. Baik, kalau boleh tahu juga ini Bu Ina, Ibu Ika ya. Ibu Ika atau Ibu Ina ini ya? Biasanya dipanggil Ika sih. Oh iya, baik Ibu Ika. Baik Ibu Ika, tadi sudah dijelaskan dari awal ya, dari bulan Januari tahun ini, dan sudah resmi sebagai bahasa Indonesia resmi di tanggal 20 November 2023. Kalau boleh tahu alasannya kenapa bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi negara ini Ibu Ika? Iya, sebetulnya bahasa Indonesia di kancah internasional itu memang sudah menjadi upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Itu sebetulnya sudah menjadi amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ya, pasal 44 ya, tentang penginternasionalan bahasa Indonesia. Jadi pemerintah itu memiliki kewajiban untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Jadi memang ini sebetulnya sudah menjadi sebuah kewajiban ya untuk bagi badan bahasa untuk melakukan itu begitu, dan ini adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan, dan sebuah strategi untuk salah satunya gitu ya, untuk mewujudkan itu gitu. Iya, baik, terima kasih Bu Ika sudah dijelaskan ya. Nah, kalau boleh tahu berarti
bahasa Indonesia itu bahasa resminya mulai tanggal 20 November atau sebelumnya sudah diresmikan di Indonesia sebagai bahasa resmi di Indonesia ini, Ibu Ika? Untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi itu sebetulnya sudah dimulai dari bahkan sebelum prakemerdekaan ya. Jadi semangat untuk memartabatkan bahasa Indonesia atau mengutamakan bahasa Indonesia itu sudah dimulai justru sebelum justru pada masa prakemerdekaan justru oleh para pemuda. Di Sumpah Pemudanya di tanggal 28 Oktober 1928 itu ya. Kemudian di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga yang di tahun 1945 itu juga ditegaskan bahwa bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia gitu. Lalu juga di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu juga ada. Lalu di Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 juga disebutkan di sana bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, begitu. Jadi sebetulnya semangat itu sudah dari prakemerdekaan, gitu ya. Pengakuan untuk bahasa resmi bahasa Indonesia ya Ibu Ika ya. Baik, kalau untuk bahasa Indonesianya sendiri itu, kalau bisa dicuplikan sedikit cerita ini ya Ibu Ika, asal usulnya itu dari mana awal mula bahasa Indonesia? Biasanya kan terdengar bahasa Indonesia dari anak-anak kota begitu ya. Nah ini bisa dikasih cuplikan sedikit asal usul dari bahasa Indonesia sendiri itu Ibu Ika. Iya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu ya Mbak ya. Jadi kita kan terdiri atas berbagai suku, ada 714 ya kalau tidak salah. Kalau semoga saya tidak salah dalam angka ini. Yang saya tahu terakhir ada 714 bahasa daerah begitu ya. Bayangkan jika masing-masing dari kita berkomunikasi dengan bahasa daerah itu tidak akan nyambung begitu. Jadi perlu bahasa yang menyatukan kita semua. Lalu dari situlah bahasa Indonesia itu muncul sebagai bahasa persatuan yang dapat mengikat kita semua sebagai bangsa Indonesia. Dan menjadi jati diri begitu ya, menjadi identitas kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Iya. Dari awal mulanya dari ini ya Ibu Ika ya, dari berbagai macam bahasa di Indonesia. Banyak sekali ya Ibu Ika ya ternyata dari berbagai daerah yang ada di Indonesia tentunya. Nah kalau boleh tahu berapa banyak bahasa Indonesia biasanya dipakai di Indonesia Bu Ika, atau mayoritas memakai bahasanya sendiri atau memang memakai bahasa Indonesia yang sudah baik begitu? Ya, bahasa Indonesia di negeri kita sendiri itu sudah diamanatkan ya oleh undang-undang untuk digunakan di segala lini, di ruang publik kita, di dalam pendidikan, ya, dalam komunikasi ketika dalam bersurat, apalagi kalau itu surat resmi atau surat dinas ya. Lalu dalam komunikasi dalam bekerja begitu. Itu sebetulnya sudah ditetapkan di dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah bahwa bahasa Indonesia itu harus hadir di segala lini, terutama di ruang publik, karena bahasa Indonesia itu sebagai bahasa identitas kita begitu. Jadi kalau di ruang publik kita sendiri itu identitas kita sudah tidak ada, nah itu yang perlu kita khawatirkan begitu Mbak. Jadi kalau misalnya ada di mana saja ya, ada di segala lini seharusnya begitu. Hanya mungkin untuk satu dan lain hal cita-cita itu belum sepenuhnya terwujud mungkin ya Mbak ya, begitu di negara kita sendiri. Ya, jadi masih perlu banyak pembinaan, juga pengawasan begitu.
Iya, terima kasih Bu Ika penjelasannya. Pesannya tadi ada ya, tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dimanapun kita Iya. berada sebagai warga negara Indonesia ya Ibu Ika ya. Baik, agak mundur ini tadi mulai Januari mempersiapkan untuk di konferensi UNESCO ya Ibu Ika ya. Adakah kesulitan yang dihadapi selama sampai proses konferensi UNESCO sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ini, Bika? Iya, sepertinya sih kalau dilihat dari kronologisnya, kalaupun ada, pada akhirnya kita berhasil begitu ya untuk mewujudkan cita-cita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Karena kita juga punya alasan untuk mengajukan itu. Kita sendiri sudah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu sudah berhasil menjadi bahasa pemersatu di negara kita sendiri. Satu itu. Yang kedua, kita sendiri sudah menyebarkan begitu ya, membuat sekitar 52 negara di dunia itu sudah berhasil kita masukkan kurikulum bahasa Indonesia begitu di negara-negara tersebut, dan setidaknya ada 150.000 penutur asing gitu ya, menggunakan bahasa Indonesia di 52 negara tersebut, dan juga orang-orang asing yang ada di negara kita gitu. Jadi kita memang punya program untuk penginternasionalan bahasa Indonesia itu ya di negara-negara luar, itu dengan mengirimkan guru-guru BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing ke berbagai negara. Itu lalu kita juga memanfaatkan diaspora yang ada di sana untuk juga memberikan praktik baik gitu, menyosialisasikan bahasa Indonesia, dan dengan harapan akan lebih banyak lagi gitu penutur bahasa Indonesia di negara-negara tersebut. Iya, berarti ini itu ya Bu Ika ya, dari perinternasionalan bahasa Indonesia, bahkan tadi dikatakan Bu Ika adalah ada praktik ya ini bahasa Indonesia ini untuk di kampus atau mungkin di sekolah-sekolah, atau memang punya lembaga sendiri untuk praktik belajar bahasa Indonesia ini Bu Ika? Iya, jadi memang dikirimkan ke universitas yang sudah banyak bekerja sama gitu dengan badan bahasa dan kementerian. Jadi kami kirimkan ke kampus-kampus itu. Lalu yang saya tahu sendiri juga di kedutaan besar itu juga ada program-program yang mendukung pengajaran bahasa Indonesia kepada orang asing ini gitu. Jadi selain di kampus-kampus ada kurikulum pengajaran bahasa Indonesia, juga di kedutaan besarnya itu juga ada kelas-kelas bahasa Indonesia begitu untuk orang-orang luar yang tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu juga di dalam negeri sudah banyak juga berkembang kerjasama antara perguruan tinggi di luar dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia begitu. Jadi karena kami mengirimkan dosen-dosen yang mungkin ada di perguruan tinggi di dalam negeri, lalu mereka membangun jejaring, pada akhirnya mereka sudah bisa berkembang sendiri dalam ikut menyukseskan begitu ya, untuk ikut meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia begitu di kampusnya masing-masing begitu. Iya, terima kasih Bu Ika. Untuk bahasa Indonesia resminya ini ya Bu Ika ya, tadi kan di konferensi UNESCO ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Nah ini kalau boleh tahu yang dimaksud bahasa resmi Indonesia itu bahasa seperti apa, bahasa Indonesia seperti apa, atau memang sudah seperti di KBBI ini Bu Ika, bisa dijelaskan? Iya. Mungkin masih ada bingung ya, ini bahasa Indonesia yang seperti apa yang baik begitu? Yang dimaksud bahasa resmi, maksudnya bahasa yang sudah resmi digunakan di
Kalau yang dalam konteks ini ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam sidang umum UNESCO. Maksudnya itu bahasa kita tuh resmi bisa resmi diterima diputuskan sebagai salah satu bahasa yang digunakan dalam sidang umum UNESCO. Maksudnya seperti itu. Dampaknya adalah nanti dalam sidang itu bahasa Indonesia akan hadir. Begitu, bahasa Indonesia akan hadir, semua dokumen dan pidato ya yang ada di sidang umum tersebut akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu untuk konteks yang sidang umum bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di sidang umum UNESCO. Tapi kalau yang ditanyakan adalah bahasa resmi, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi itu yang mana begitu ya? Jawabannya adalah bahasa Indonesia yang sebagai bahasa resmi itu yang sesuai dengan kaidah yang baik, kaidah yang baik dan benar gitu. Baik itu seperti apa, yang benar itu seperti apa, yang baik itu sesuai dengan konteks, yang benar itu yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan itu adalah tadi ya, kalau mau tahu atau ingin mengecek begitu ya, mana nih kata yang baku atau non baku, betul tadi Pak, kita bisa mengeceknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, itu bisa kita akses secara gratis ya kapanpun kita mau, selama kita memiliki akses internet, atau bahkan kalau misalnya tidak punya akses internet pun kita bisa mengunduh aplikasinya di Play Store ya. Nah, itu kita bisa cek untuk yang baku non baku. Untuk masalah tanda baca, lalu penulisan misalnya singkatan, lalu penulisan kata depan dan sebagainya, itu bisa kita cek di EYD 5, ejaan yang disempurnakan edisi 5, dan itu pun juga bisa diakses secara gratis sama kapanpun itu di di Google lah, bisa diketik aja EYD 5 itu nanti pasti muncul dan bisa diakses gitu kapanpun. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang benar gitu. Kalau yang baik seperti apa? Yang baik itu yang sesuai konteks, Mbak, gitu. Jadi kalau misalnya untuk di bahasa resmi sidang di bahasa sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO ini, tentu saja yang digunakan adalah yang sesuai dengan konteksnya. Yang dimaksud dengan sesuai konteksnya ya bahasa formal gitu, bahasa yang sesuai kaidah itu. Jadi menggunakan bahasa resmi, bukan bahasa misalnya bahasa percakapan begitu. Begitu yang dimaksud dengan baik dan benar dan bahasa yang resmi tadi. Iya, terima kasih Bu Ika, ini penjelasannya panjang, semoga jelas ya ini ya untuk pendengar, tentunya jelas ya. Tadi sudah dikasih bocoran-bocoran kita bisa belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tadi seperti tak hanya kita bisa membuka di buku aja ya Bu Ika ya, tapi di aplikasi kita memakai handphone pun kita masih bisa untuk mengecek apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar begitu ya Ibu Ika ya. Iya. Baik. Jadi kalau sekarang tuh tinggal sikap positif kita saja terhadap bahasa Indonesia gitu. Jadi kapanpun kita kalau memang ada niat bisa langsung akses gitu. Langsung akses ya, tidak ini ya. Sebagai anak muda jangan ini ya Ibu Ika, jangan lelah untuk terus belajar ya, mengoreksi bahasa kita sudah benar atau belum begitu ya. Baik Ibu Ika, menarik sekali mengenai berbahasa. Ternyata bercabang-cabang ya ini kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, dan kemarin baru saja ditetapkan sebagai bahasa resmi ya di konferensi UNESCO. Kita jeda dengan iklan dulu ya ini ya Ibu Ika ya. Kita akan kembali lagi berbincang. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Presisi, Prestasi dan Edukasi dengan Bu Ika Inayati MLI setelah jeda informasi berikut ini.
Baik pendengar, masih bersama dengan kami di program Presisi, Prestasi dan Edukasi pukul 9:42 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar juga bisa melihat live streaming kami di akun YouTube di 102,2 Persada FM. Masih bersama dengan Ibu Ika Inayati MLI ya. Kita masih membahas mengenai tema bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Baik, masih ini ya Ibu Ika ya, berbincang-bincang mengenai bahasa Indonesia ya, yang baru saja masih hangat informasinya karena ditetapkan baru saja kemarin 20 November 2023. Iya Ibu Ika, ini mengenai tadi bahasa sudah banyak sekali di-share oleh Bu Ika ya, mengenai tadi sudah penyusunan mulai bulan Januari tahun ini sampai ditetapkannya kemarin 20 November 2023 dengan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di konferensi UNESCO. Nah, kalau bisa diceritakan ini juga Bu Ika mengenai dari peresmian bahasa Indonesia ya, diresmikannya menjadi bahasa internasional di konferensi UNESCO ini memiliki keuntungan ya, pastinya Ibu Ika ya. Nah, ini bisa diceritakan ini keuntungannya apa ketika bahasa Indonesia diresmikannya menjadi bahasa internasional. Ini keuntungannya apa ini untuk kita ini Ibu Ika? Ya, tentu saja ini merupakan sebuah hal yang positif ya untuk kita bangsa Indonesia. Kalau mengutip kata-katanya Pak Umar nih sepertinya ya, dia menyampaikan bahwa ini adalah akan memiliki dampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan dan pencapaian tujuan kita gitu di kancah internasional. Namun kalau saya pribadi memiliki pendapat itu bahasa Indonesia itu akan semakin bermartabat ya selain di negaranya sendiri. Nah, sekarang jadi lebih diakui begitu ya, dan semakin menguat posisinya di dunia internasional. Jadi kalau kemarin ada perdebatan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu atau bukan, itu sudah semakin menguat lagi nih gitu posisinya begitu ya, bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, kita adalah bahasa sendiri gitu, bahasa Indonesia, dan itu sudah diakui sekarang oleh dunia internasional, salah satunya dengan dijadikannya bahasa Indonesia ini di dalam bahasa resmi sidang umum UNESCO gitu. Jadi tentu saja nantinya bahasa Indonesia akan semakin dikenal oleh masyarakat internasional, dan kita juga pasti menjadi sangat bangga begitu ya, karena dari sekian banyak negara atau bahasa yang ikut dalam konferensi tersebut, bahasa Indonesia berhasil gitu menjadi bahasa resmi, salah satu bahasa resmi dalam sidang tersebut. Tentu saja itu akan memberikan dampak yang positif gitu ya terhadap bahasa Indonesia begitu. Di dalam upaya kami Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu juga merupakan sebuah pencapaian begitu. Iya, untuk keuntungannya banyak sekali ya Bu ya, bahkan di internasional lebih bisa dikenal ya untuk bahasa Indonesia seperti yang dijelaskan Bu Ika tadi. Lalu bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini Bu Ika? Iya, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara, bahasa pemersatu, bahasa yang wajib digunakan dalam pendidikan, dalam itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa sebetulnya posisi bahasa Indonesia itu sebenarnya harus yang paling utama begitu, karena itu tadi sudah disampaikan tadi bahwa bahkan sudah diundangkan gitu ya, sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, ada di undang-undang, ada di peraturan presiden dan sebagainya, bahwa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kalau ditanya posisinya seperti apa, itu sebetulnya harusnya diutamakan begitu. Dan
kewajiban dalam mengutamakan bahasa Indonesia itu ada di segala lini yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu. Iya. Iya. Tadi ya sebagai dijelaskan Ibu negara. Iya, dan ini untuk sedikit pesan ya berarti ke kita ya Ibu Ika ya, bahkan anak muda yang sekarang ini, masih perlukah bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia untuk pada saat ini Ibu Ika? Sangat diperlukan, apalagi saat ini kita sudah mendapatkan pengakuan ya, salah satunya dengan diresmikannya bahasa Indonesia dalam bahasa resmi sidang umum UNESCO ini begitu. Ketika dunia mengakuinya, mengapa kita sendiri atau tadi disampaikan generasi muda kita malah misalnya kurang bangga terhadap bahasa Indonesia, kan itu sesuatu hal yang memprihatinkan. Karena itu ketika dunia sudah mengakuinya, seharusnya kita pun bangga dan semakin memiliki semangat untuk menggunakan semangat dan sikap positif ya untuk mengutamakan bahasa Indonesia di di keseharian kita dalam berbahasa begitu. Termasuk di ruang publik, di media sosial begitu. Iya Bu Ika, sebagai ini ya bahasa yang digunakan yang baik untuk persatuan ya Bu Ika ya. Nah untuk saat ini apa saja yang menjadi dasar bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara ini Bu Ika? Iya tentu saja dasarnya adalah penuturnya yang banyak gitu. Jadi sebuah bahasa itu ketika dijadikan sebagai bahasa suatu negara itu dengan banyak pertimbangan, salah satunya adalah dengan banyaknya penutur. Gitu. Jadi bahasa Indonesia itu layak dijadikan bahasa resmi Indonesia itu karena memang sudah secara luas digunakan oleh masyarakat Indonesia dan itu terbukti berhasil menyatukan kita semua gitu. Sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa untuk menyatukan kita. Lalu apakah sebabnya ini bisa untuk semua guru harus menggunakan bahasa Indonesia dalam proses mengajar belajar di kelas ini Ibu Ika? Iya, itu harus Mbak, karena ada dalam undang-undang bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam pendidikan, dalam pembelajaran di kelas itu ada undang-undangnya bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi guru-guru ini juga merupakan justru guru yang menjadi ujung tombak ya, karena beliau-beliau ini yang akan menjadi teladan ya dalam penggunaan bahasa bagi anak-anaknya gitu, bagi siswanya yang diajarkan. Jadi kalau misalnya gurunya tidak baik dalam berbahasa Indonesia atau malah mengajarkan lebih banyak menggunakan bahasa yang kurang yang kurang sedikit baik ya. Ya begitu. Justru itu nanti yang akan dicontoh oleh siswanya. Jadi akan sangat lebih baik lagi kalau guru-guru ini juga memiliki kompetensi yang baik dalam berbahasa. Gitu. Iya, berbahasa tetap menggunakan bahasa yang baik ya ini ya Ibu Ika. Tapi kan kita di lingkungan apalagi di anak muda yang sekarang ya Ibu Ika yang menggunakan bahasa bahkan sudah mengenal budaya-budaya luar ini ya Bu Ika ya. Ini apakah sangat mempengaruhi yang dilihat Ibu Ika sekarang budaya luar berpengaruh terhadap bahasa Indonesia yang digunakan anak-anak sekarang ini Ibu Ika? Iya, tentu saja berpengaruh karena bahasa itu kan bergantung penuturnya ya. Kalau penuturnya mendapatkan banyak masukan dari banyak bahasa selain bahasanya, itu pasti akan terjadi entah itu alih kode, campur kode dan sebagainya dalam berbahasa. Bahasa juga berkembang kan ya, dinamis, mengikuti perkembangan zaman, di mana dia
berada dan sebagainya, gimana dia bergaul dan sebagainya, pasti ada pengaruhnya begitu. Namun kembali lagi kita harus bisa menempatkan gitu. Makanya tadi ada bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar, yang baik itu yang sesuai dengan konteks. Jadi bahasa yang misalnya nih yang digunakan oleh generasi muda sekarang, misalnya kalau di kalangannya mereka itu boleh mereka menggunakan bahasa yang seperti apa, misalnya yang seperti yang anak-anak zaman sekarang itu ya. Iya. Yang apa, ada bahasa Jaksel misalnya begitu, dan mungkin banyaklah bahasa gaulnya anak-anak zaman sekarang seperti itu boleh digunakan, tapi ketika sesuai konteks, ketika dia berada di dalam lingkungannya, dalam ruang lingkupnya begitu. Tapi kalau misalnya dia berhadapan dengan situasi yang resmi, yang formal, misalnya dalam pertemuan yang formal, atau misalnya berhadapan dengan dosen, gurunya gitu, dalam rapat-rapat resmi, itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang resmi juga. Jadi harus sesuai dengan konteks itu tadi gitu. Iya, sesuai konteks dan juga berbahasa dengan yang baik. Nah, yang tadi fenomena yang sudah dijelaskan Ibu Ika ya, berarti perlukah adanya pembinaan atau pengembangan bahasa Indonesia dilakukan secara terus-menerus ini, Ibu Ika? Iya, pasti. Itulah yang menjadi salah satu program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan juga Balai Bahasa di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi salah satu programnya adalah program pembinaan bahasa, ya, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerahnya di provinsi masing-masing. Jadi kalau untuk yang generasi muda, kami ada program itu namanya Pemilihan Duta Bahasa. Ya, jadi itu khusus untuk untuk mencari mitra kami, mitra Balai Bahasa, mitra Badan Bahasa untuk menyosialisasikan ya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga melestarikan bahasa budaya gitu ya, yang ada di daerahnya masing-masing, itu untuk menyasar generasi muda. Dan harapannya ketika kita memilih mitra generasi muda ini, mereka akan memberikan imbas begitu ya kepada generasi muda yang lain begitu. Karena kita tahu generasi muda itu kan dekat dengan media sosial gitu ya, yang kita pilih juga yang banyak pengikutnya, sehingga diharapkan yang terpilih ini ketika dia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu nanti akan diikuti oleh teman-temannya yang lain begitu. Iya, tetap mencontohkan yang baik ya Ibu Ika ya, menggunakan bahasa yang baik. Nah, ini kalau mungkin bisa bertanya-tanya, selain bahasa Indonesia adalah identitas negara kita ya Ibu Ika ya, bahasa identitas negara kita. Kalau bertanya-tanya ini para siswa, kenapa di setiap jenjang pendidikan ya, mulai dari SD, SMP atau SMA, itu mengapa harus ada mata pelajaran bahasa Indonesia ini Ibu Ika? Iya, kira-kira kenapa Mbak? Ayo, kira-kira selain belajar bahasa Indonesia, kan dulu ingatnya ada yang memakai EYD, penggunaan EYD yang benar itu seperti apa, KBBI itu seperti apa. Nah, ini alasan sendiri ini apa ini Bu Ika, selain mengenalkan bahasa Indonesia yang baik? Iya, kita memang kadang seperti itu ya. Kita berpikir bahwa sehari-hari kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di situasi yang formal, di pendidikan formal itu seolah-olah sudah tidak diperlukan lagi begitu. Tapi jika kita cermati lagi, atau mungkin misalnya Mbak nih, kita sama-sama misalnya telisik lagi gitu ya, kita ini lagi, sebetulnya akan banyak gitu kita temukan bahwa penggunaan bahasa Indonesia saat ini di negara kita itu bahkan juga masih banyak yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki gitu. Jadi pendidikan atau adanya bahasa Indonesia di pendidikan formal dari yang level dini sampai mahasiswa pun masih ada kan ya di MKDU-nya. Iya, ada. Itu memang sangat diperlukan karena
bahasa itu kan akan menunjukkan pola pikir kita gitu ya, terutama untuk yang tertulis begitu, yang terlihat gitu, yang bisa kita lihat lagi gitu. Jadi diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpikir, bagaimana seseorang mengekspresikan gitu ya ide-idenya dan sebagainya, itu bisa dilihat dari situ. Jadi bukan hanya sekadar kayaknya ngapain sih gitu ya ada mata pelajaran bahasa Indonesia dari SD sampai kuliah. Ternyata memang harus gitu, perlu penting gitu, karena di dalam bahasa itu bukan hanya mata pelajaran saja, tapi di situ ada karakter, ada pendidikan karakter, ada menunjukkan alur pikir seseorang, kelogisan dalam bernalar dan sebagainya begitu. Iya, terima kasih Bu Ika. Sebagai bahasa tidak hanya kita menuturkan, berbincang ya Bu Ika, tapi dari kita berbahasa yang baik, menumbuhkan karakter, dan tadi ya tetap diulangi Bu Ika, ada sebagai pemersatu ya Bu Ika ya, dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ya, baik Bu Ika, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini ya. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Iya, terima kasih sekali mengenai pembahasannya di temanya hari ini ya Bu Ika ya, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Terima kasih atas sharingnya Bu Ika ya, semoga bisa dicermati baik oleh pendengar tentunya ya, dan tetap melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas kita sebagai negara Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Ika, sehat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Radio Persada. Baik pendengar, berikut tadi sudah dijelaskan beberapa paparan yang mengenai tema kita, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, bersama dengan Ibu Ika Inayati MLI selaku Koordinator Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional atau KKLP Pembinaan Bahasa atau Sastra dan Bahasa Hukum Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan waktunya saya Indi Jana pamit mohon undur diri dari ruang udara Anda, dan pendengar, orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.